Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pengoperasian mesin CNC plasma ya. Nah, yang pertama yang paling penting itu adalah grounding. Jadi grounding di sini nanti ada dua grounding, grounding untuk inverter dan grounding untuk PLN atau meteran listrik ya. Saya jelaskan untuk yang inverter dulu. Nah, untuk grounding inverter yang ini itu wajib kita pasang grounding ya pada bodi inverter. Ini kan ada logo grounding. Jadi setiap inverter itu baik CAT 40 maupun CAT 80 itu wajib diberikan grounding ya. Nah, ini kita pakai kabel grounding kemudian menuju ke stick grounding ya ini. Nah, ini saya tanamkan stick grounding di sini ya untuk inverternya. Jadi kita pasang kabel, kemudian kita sekun ya. Pastikan ini sekunnya rapat ya, jangan cuma dililit aja. Biasanya kalau cuma dililitkan pada batang groundingnya ini agak kurang merekat. Ini wajib kita sekun ya. Untuk panjang groundingnya standar dari kami minimal 1,5 meter ya. Kalau bisa lebih panjang lagi. Untuk contoh groundingnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini tembaga asli ya, jangan pakai pipa ya. Wajib stick grounding asli. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada klemnya. Ada kupingannya biar bisa buat klem. Nah, seperti itu ya. Yang pertama grounding dari inverter. Kemudian yang kedua grounding dari PLN atau stop kontak listriknya ini. Jadi ini untuk kabel stop kontak atau power PC atau modulnya ini itu wajib pakai kabel isi 3 ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, kabelnya ini wajib isi 3 ya. Yang dua ini untuk netral, yang satu ini untuk netral, yang ini untuk pas, kemudian yang ini untuk grounding. Nah, kalau dari meteran listrik belum ada groundingnya atau belum terpasang grounding, ini kan pakai kabel isi 3. Kemudian ini menuju ke stop kontak yang ini. Stop kontak yang ini ya. Misalkan yang ini. Ini kan menuju ke stop kontak. Nah, yang groundingnya ini dikeluarkan kemudian menuju ke stick grounding langsung, ini juga bisa. Jadi nggak perlu lewat meteran listrik juga bisa ya. Itu tinggal kabel terminal groundingnya dibuatkan jalur lagi atau dipotong. Nah, ini dipotong kemudian langsung menuju ke tanah, ditanam ke tanah pakai stick groundingnya tadi ya. Nah, ini kan ada terminal groundingnya ya ini. Kalau udah ada grounding dari meteran listrik, ini kan ada terminal grounding. Ini udah terhubung dengan stacker modul dan juga komputer ya, karena udah ada terminal grounding. Yang jelas kabelnya ini wajib isi 3. Kalau cuma isi 2 itu kan belum ada groundingnya ya, jadi dia nggak bakal terhubung groundingnya. Nah, untuk grounding PLN ada di depan sana, bisa kita lihat dulu biar lebih jelas. Nah, untuk grounding PLN kami di sini ya, yang ini. Untuk grounding PLN kami tanamnya sini ya. Ini ada kabel keluar yang ini, kemudian menuju ke tanah. Nah, yang ini ya. Sama kayak tadi. Ini panjangnya juga sama 1,5 meter. Jadi dari PLN ini wajib ada grounding sendiri lagi. Kemudian yang dari inverter itu wajib ada sendiri lagi. Nggak boleh dijadikan satu ya. Jarak penanamannya antar grounding, ini grounding PLN dengan grounding inverter itu minimal 5 meter ya. Nggak boleh berdekatan, kalau bisa lebih jauh lagi, karena kalau berdekatan itu masih induksi ya, atau masih berisiko. Nah, misalkan dari PLN itu nggak ada groundingnya, belum dipasang grounding sama teknisi PLN, itu bisa dipasang grounding sendiri lagi lewat stop kontaknya tadi ya. Jadi yang kabel kuningnya tadi diputus kemudian langsung ditanam ke tanah seperti ini. Itu nanti udah ada groundingnya sendiri lagi.
Yang jelas perangkat CNC-nya itu wajib pakai grounding. Kalau perangkat rumah milik sendiri itu nggak usah dipasang grounding, nggak masalah. Oke, jadi yang dari inverter sendiri, yang dari PLN sendiri ya, untuk jarak penanamannya minimal 5 meter, jangan berdekatan ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk perawatan mesin CNC, ini pastikan semua bearing-bearingnya atau yang bergesekan dengan besi ini wajib dikasih pelumas ya. Bisa pakai oli, solar, chain loop, minyak jahit dan lain-lain ya, bebas. Yang penting pelumas ya. Nah yang dikasih pelumas bisa bearingnya ini, bisa asnya ini dikasih pelumas, yang ini juga. Pokoknya semua yang bergesekan dikasih pelumas ya. Kemudian untuk perawatan berskala, pastikan semua penguncinya ini dicek ya setiap 1 bulan sekali. Ini biasanya pasti kendor, bisa dikencangkan pakai obeng. Dan juga yang terutama yang ini ya, pengunci as motor stepernya ini wajib dikencangkan ya ini. Kalau dia sampai kendor itu nanti dia akan slip dan hasilnya pasti nggak presisi nanti. Kemudian untuk soket-soket atau kabel-kabel seperti ini. Ini kabel LPT port wajib dihubungkan USB sama LPT portnya ini. Ini menuju ke komputer ya, di belakang komputer. Nah yang ini. Kemudian untuk soket-soketnya ini disesuaikan Z dengan Z yang sudah saya tandai biasanya, Y dengan Y. Kemudian ini kabel THC ya ini. Kemudian ini kabel limit switch atau IHS. Nah untuk IHS-nya ini menuju ke mesin CNC-nya ini. Nah yang ini ya, ada kabel isi 2 ini dipasang di tengah sama di atas ya, pin tengah sama pin atas. Nah yang ini kan ada 3 pin ya ini, bawah, tengah sama atas ya ini. Untuk kabelnya ini bebas, bisa terbalik nggak masalah, yang penting di tengah sama di atas ya. Nah ini tengah sama atas. Oke, pastikan ini dipasang ya, jangan sampai kelupaan. Kemudian yang satu lagi ini kabel THC ya ini. Nah yang ini yang warnanya kuning sama biru coklat, ini menuju ke inverter. Nah yang ini namanya black box atau THC nya. Kemudian ini ada 2 kabel, yang satu merah itu menuju ke massa ya, yang satu hitam itu menuju ke torch. Biasanya kalau inverter sama THC pembelian satu paket dari kami, ini udah kami pasang, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi pasang sendiri ya. Nah seperti ini udah kami masukkan ke inverternya langsung ya, agar dia lebih simple atau ringkas. Kalau ini kan berantakan ya ini. Ini kalau masih belum terpasang, ini saya jelaskan. Ini nanti ada 2 kabel, merah sama hitam. Yang merah dihubungkan ke massa, yang hitam dihubungkan ke torch. Kemudian untuk terminal-terminal inverter, di sini ada selang plasma. Nah ini tinggal kita pasang aja atau tinggal kita kendorkan. Ini nggak mungkin ketuker ya, karena dia udah udah permanen, tempatnya nggak bisa dituker-tuker. Nah ini kita pasangkan lagi. Nah nanti aja. Kemudian yang ini kabel switch, ini tinggal kita pasangkan. Yang ini kabel R-start ya, nih kabel R-start ke terminal R-start. Kemudian ini kabel massa. Nah ini untuk CAT 80. Kalau untuk CAT 40 itu kan dia belum ada R-startnya ya kalau pasang THC. Nah untuk CAT 40 itu wajib kita modifikasi ya. Untuk CAT 40 itu yang satu pas. Untuk yang CAT 40 itu kalau mau pakai THC, ini wajib kita modifikasi pakai torch SG55 atau P80 ya, seperti ini. Karena dia udah ada kabel R-startnya seperti ini. Untuk
kabel arstart itu fungsinya seperti ini ya. Jadi dalam torch, ini torch ya ini. Sama kayak yang ini. Nah, dia ada terminal arstart-nya ini ya. Kalau yang tipenya Cat 40 itu biasanya masih belum ada terminal arstart-nya, jadi harus kita modifikasi ya selangnya ini. Kemudian kalau udah dipasang kabel arstart, ini kalau untuk Cat 40 kan nggak ada terminal arstart-nya. Ini bisa kita jadikan satu dengan kabel massa ya. Nah, yang ini. Nah, ini bisa kita jadikan satu dengan kabel massa beserta kabel THC-nya ini ya. Jadi satu gini ya. Ini bisa kita pasangkan aja, kita lepas seperti ini. Nah, yang ini. Nah, bisa kita solasi pakai solasi kertas ya, atau solasi plastik, atau bisa diikat pakai tali tis ya ini. Jadi yang jelas ini wajib kita hubungkan dengan terminal massanya ini ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang Cat 80 ini nggak perlu kita taruh di kabel massa karena ini udah ada terminal arstart-nya ya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Udah ada terminal arstart, jadi nggak perlu dilakukan seperti yang saya katakan barusan tadi ya. Itu khusus untuk yang Cat 40. Cat 40 itu yang satu pas, yang lebih kecil dari ini ya. Oke, kalau udah untuk tekanan angin. Nah, ini untuk kompresornya ya. Untuk kompresornya minimal 3 HP ya. Jangan terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil proses pengisiannya itu nanti lambat dan inverter nanti kekurangan ya untuk suplai anginnya. Nah, kalau yang 3 PK itu nanti dia stabil ya. Proses pengeluaran angin dengan pengisiannya itu stabil, nggak sampai telat. Minimal 3 HP ya. Oke, untuk tekanan angin. Tekanan angin ini pakai 3 sampai 4 bar ya. Kalau yang Cat 40 itu 3 bar. Kalau yang Cat 60 atau 80 itu bisa pakai 4 bar ya, yang 3 pas. Jadi yang 3 pas bisa pakai 4 bar. Nah, untuk ampernya atau inverter seperti ini, kita nyalakan dulu sini. Nah, untuk ampernya yang ini ya. Ampernya ini untuk plat 4 mili ke atas ini bisa pakai 60 ampere sampai maksimal ya 80 ampere. Nah, seperti ini. Untuk plat 4 mili ke atas bisa pakai 60 ampere. Kemudian untuk plat 2 mili ke bawah itu bisa pakai 40 ampere ya. Nah, jadi kalau untuk plat 4 mili 2 mili ke bawah bisa pakai 40 ampere. Untuk standar dari kami ya. Kemudian yang ini gas delay, ini nggak usah terlalu banyak-banyak, kita habiskan aja, ditambahkan sedikit. Nggak usah sampai mentok ya ini. Ini fungsinya untuk delay angin. Kemudian untuk posisinya ini pakai yang 2T ke atas. Kemudian yang ini gas check ya ini ke bawah. Untuk kabel masanya langsungkan ke media plat ya. Bisa langsung ke media plat. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu tadi. Untuk ampernya seperti itu tadi ya. Kalau plat 2 mili ke bawah bisa pakai 40 ampere. Nah, seperti ini ya. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Untuk groundingnya ini wajib dipasang dahulu ya. Grounding PLN sama grounding inverter itu jangan sampai kelupaan ya. Untuk ampernya disesuaikan juga sama ketebalan materialnya. Kalau udah sesuai bisa buat pengerjaan seperti itu tadi. Jadi groundingnya ini wajib dipasang ya. Kemudian untuk jarak inverter dengan komputer itu nggak boleh terlalu dekat ya. Untuk posisi yang benar itu seperti ini ya, depan belakang. Komputer ada di sini menghadap ke sana, kemudian inverter ada di belakang sana. Jangan ditaruh inverter itu berdekatan dengan komputer ya, di sini misalkan, itu nggak boleh ya. Karena kalau terlalu berdekatan itu nanti induksinya besar dan hasilnya akan mengganggu kinerja komputer ya.
pasti itu. Jadi pastikan jarak inverter dengan komputer itu ditata juga ya, yang benar seperti ini ya. Kalau bisa lebih jauh lagi, ini kan masih panjang ya kabelnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.